Penambang emas ilegal di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat semakin hari semakin marak. Hal ini terjadi karena adanya pungli yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Meskipun penertiban pertambangan emas tanpa izin rutin digelar oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat ini, namun tidak membuat pelaku penambang emas ilegal merasa jera. Terbukti hingga saat ini meskipun kepolisian daerah Kalimantan Barat sudah menaungi zero ilegal dan aparat kepolisian rutin menggelar razia, namun faktanya di lapangan hingga saat ini masih banyak mesin-mesin raksasa pengumpul logam mulia ini beroperasi di sepanjang aliran Sungai Melawi dan Kapuas, Kabupaten Sintang. Terungkap tidak pernah tuntasnya penanggulangan peti karena sudah terbangun jaringan terstruktur dalam pembagian upeti yang harus disetor oleh setiap penambang kepada sejumlah oknum aparat setiap minggunya. Tak tanggung-tanggung, para pelaku penambang emas ilegal yang beroperasi di sepanjang jalur Sungai Melawi dan Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang ini wajib menyetor sejumlah uang bervariasi sesuai dengan jumlah mesin yang dimiliki. Salah seorang pelaku penambang emas ilegal mengaku setiap ada razia selalu diberitahukan melalui telepon seluler. Setiap minggu didata dan membayar uang setoran bervariasi dari Rp300.000 hingga Rp500.000 tergantung besar alat tambang yang dimiliki. 200 itu per minggu. Minggu tuh. Satu hari 500. Kalau yang pun besar ini 400. Beda lagi. Beda. Ke tanah tuh lihat pomnya. Ke tanah, ke tuan tanah tuh. Itu seminggu bukan berapa duit? Kita lebih aman. Itulah ya. Yang pasti ya pakai tuan tanah itu ya pasti dikasih. Kita enggak ngasih, diusir kita pakai cabut lagi kita bawa dari tanahnya. Ya, buang informasi tadi coba. Pokok kalau ada ibarat yang kajian informasi itu, nah, dia bilang kan kabur lah kami ibarat ada lanting tinggal. Ya, tapi memang ada diinformasikan. Biasa ada. Dari kawan-kawan, pokok tahu lah dari mana-mana datang kayak tadi kan. Oh. Ada yang bilang nih ada kabur. Kabur kan. Nah, gitu. Oh, udah ada bilang tadi nih, dikira polisi. Tahu, dikira. Kan ada telepon dari sini ya, Pak. Nah, itulah tadi kata menurut gua guna duitnya 300-an tadi itu. Dia kan balik ke Polres dengan Airut yang 300-an itu kan. Seminggu itu. Nah, bagi dia berdua itu Pak. Buat PM sambil Kalau yang PM Kodim tadi 100.000 seminggu. Itu memang mereka yang ngambil ke sini atau kita yang Kalau yang Kodim mereka ngambil, kalau yang Polres dengan Airut kita ngantar ke Polres? Ah, ada yang ngumpul sini. Oh, tukang ngumpulnya. Kalau KRT kita sendiri lah. Yang ngumpulnya polisi juga? Bukan. Orang kita sini perwakilan dari mereka sana. Orang perwakilan itu langsung ngantar ke sana. Tapi kan dia tulis tuh. Kan punya aku nih satu set kan. Nama. Kalau aku nak bayar seminggu ketahuan dia tuh. Langsung. Berarti sebulan 1.200.000 ya? Kalau 300.000 seminggu kan? Ah. Wah, biasa. Rutin tuh. Rutin. Aja rutin. Yang barang tuh enggak dibayar tuh yang setiap minggu tuh. Tuan tanah lagi bisa dinego, bahwa kita tidak dapat. Kadang dibayarkan benar satu set seminggu 2 juta lebih. Kita kasih 1,5 juta pun masih mau. Ya, kalau polisi itu mana? 300 ya 300. Jika dia 300. Dapat tidak dapat tetap. Tetap. Sama tuan tanah. Ah, tuan tanah kadang masih lah dia mau nego. Gimana nanti panjang 3 juta waktu buka? Itu uang tanda kita jadi masuk ke tanah dia. Satu mesin. Satu mesin 3 juta. Per hari bukan, per hari 400-an. Kalau pom 10, kalau pom itu 500.000. Pom 12 tuh. Oh, beda pom, beda harga? Beda. Beda. Loh. Hoi. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang Syahroni mengaku sudah melakukan sidak langsung dan bertatap muka dengan masyarakat penambang emas ilegal. Ia membenarkan terbangunnya jaringan pelindung dalam praktik pertambangan emas ilegal sehingga pelaku wajib menyerahkan upeti kepada oknum aparat tersebut. Ini juga berkaitan dengan keberadaan praktek-praktek legal lainnya
Selain peti ini, contoh, peti itu kan memerlukan bahan bakar. Nah, suplai bahan bakar ini juga merupakan apakah dia industri atau dia yang subsidi, macam itu kan ada juga. Nah, itu kita temukan juga tuh. Tingkat yang lebih atas lagi. Jadi, saya bahkan merencanakan ini apakah kita ke DPR RI atau kita ke Ombudsman juga enggak untuk kemungkinan. Antara hak dan kewajiban masyarakat harus terpenuhi. Karena memang banyak hal-hal sosial yang sangat memprihatinkan yang kita temukan di lapangan. Saya kira itu langkah-langkah tahapan yang kami sedang laksanakan, tentunya sesuai dengan kewenangan keterbatasan kami sebagai wakil rakyat. Kami akan berusaha menjalankan. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tim liputan Selonong Boy 86 mengabarkan.